Assalamualaikum semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Halo, perkenalkan nama saya Fialita Arlanda, NPM 1901010024. Saya mahasiswa dari IHIN Metro jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran pada mata kuliah Ulumul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fialita Arlanda, NPM 1901010024. Pada kali ini, saya akan membahas pengertian tentang asbab al-nuzul. Dr. Andes Daud Al-Attar mengemukakan pengertian asbab al-nuzul yaitu sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau lebih sebagai jawaban terhadap suatu pernyataan atau penjelasan hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian asbab al-nuzul yaitu asbab itu ada kalanya terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan hukum atau adanya suatu pernyataan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian turun suatu ayat untuk menjelaskan hukum dari peristiwa atau pernyataan tersebut. Kata asbab al-nuzul terbentuk dari idafar, yaitu asbab dan nuzul. Asbab an-nuzul secara etimologi yaitu suatu sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Dalam pemakaiannya, ungkapan asbab al-nuzul hanya khusus digunakan untuk menyatakan suatu sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Contohnya seperti asbab al-wurud yang secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Menurut pendapat sebagian ulama, tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu mempunyai asbab al-nuzul, karena sebagian dalam Al-Quran diturunkan dengan tanpa ada yang melatar belakanginya. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa menganggap semua pada ayat Al-Quran mempunyai sebab-sebab turunnya Al-Quran atau yang melatar belakanginya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara-cara mengetahui asbab al-nuzul. Menurut para sarjana ulum Al-Quran, mereka berpendapat bahwa cara agar dapat mengetahui asbab al-nuzul yaitu dengan melalui pelacakan terhadap riwayat-riwayat hadis, khususnya pada hadis yang sahih. Asbab al-nuzul terjadi dalam kurun waktu dan di tempat tertentu, serta merupakan peristiwa yang faktual. Karena itu, cara yang paling tepat agar dapat mengetahui asbab al-nuzul yaitu melalui riwayat-riwayat hadis yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan melalui para sahabatnya. Berkaitan dengan asbab al-nuzul, harus memahami dengan kemungkinan, yaitu yang pertama, menghindari riwayat-riwayat hadis palsu atau mengaku sebagai hadis. Yang kedua yaitu sejalan dengan pesan dan peran historis hadis tentang turunnya Al-Quran. Dalam pandangan para ulama, memiliki beberapa ketentuan dalam memahami asbab al-nuzul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika asbab al-nuzul diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, maka hukumnya dapat diterima meskipun tidak didukung dan dikuatkan dengan riwayat yang lain. Alasannya, karena perkataan dari para sahabat tidak ada celah untuk diijtihadkan. Karena sahabat merupakan seseorang yang melihat secara langsung serta bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu jika asbab al-nuzul diriwayatkan dengan hadis mursal, yaitu hadis yang sanadnya gugur dari seorang sahabat dan hanya sampai kepada seorang tabi'i, maka hukumnya tidak dapat diterima kecuali sanadnya sahih dan dikuatkan oleh hadis mursal lainnya. Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa cara mengetahui
an-nuzul, yaitu dengan melalui hadis sahih maupun dari hadis mursal. Melalui syarat sanadnya harus berstatus sahih serta harus dikuatkan dengan hadis mursal yang lainnya yang diriwayatkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Karena para sahabat merupakan seseorang yang telah menyaksikan serta bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu macam-macam asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibtidai. Ibtidai memiliki arti turun tanpa sebab. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran rata-rata turunnya tanpa sebab, tanpa menunggu perintah, tanpa menunggu pernyataan, tanpa menunggu sebab dari kaum muslimin yang ada di sekitar Nabi. Contoh dari ibtidai yaitu terdapat pada Quran surat Al-Alaq, Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan Al-Falaq. Yang selanjutnya yaitu nuzul bisabab. Nuzul bisabab memiliki arti turun berdasarkan suatu sebab. Ada suatu insiden, suatu kejadian, suatu pertanyaan, dan lain-lain. Dalam bentuk peristiwa, asbab al-nuzul ada 3 macam. Yang pertama yaitu peristiwa berupa pertengkaran, seperti perselisihan yang berkecamuk antara segolongan dari suku Aus dan suku Kharaj. Yang selanjutnya yaitu peristiwa berupa kesalahan yang serius, seperti peristiwa seorang yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk. Yang terakhir yaitu peristiwa yang berupa cita-cita dan keinginan, seperti persesuaian Umar bin Khattab dengan ketentuan ayat-ayat Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu tentang ungkapan-ungkapan asbab al-nuzul. Yang pertama, sabab al-nuzul disebutkan dalam ungkapan yang jelas atau syarih, menunjukkan bahwa asbab al-nuzul menggunakan lafal atau pendahuluan. Yang kedua yaitu sabab al-nuzul yang tidak ditunjukkan dengan lafal sabab, tetapi dengan pemaparan suatu peristiwa atau kejadian. Ungkapan seperti ini menunjukkan suatu peristiwa sebagai sebab turunnya suatu ayat. Yang ketiga yaitu sebab al-nuzul dipahami secara pasti dari konteks, seperti turunnya ayat tentang ruh dari Ibnu Mas'ud terdahulu. Yang terakhir yaitu sebab al-nuzul tidak disebutkan dengan ungkapan sebab yang jelas. Yang terakhir yaitu tentang urgensi dan kegunaan asbab al-nuzul. Urgensinya yaitu yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya sebuah hukum dan perhatian syariat terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang selanjutnya yaitu mengetahui asbab al-nuzul akan sangat membantu dalam mendapatkan kejelasan tentang maksud ayat. Yang ketiga yaitu pengetahuan asbab al-nuzul akan membantu seseorang untuk melakukan pengkhususan, yaitu hukum terbatas pada sebab-sebab tertentu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.